sama kita. Sebuah jembatan untuk menganalisa apapun itu dikasih jembatan. Menunjukkannya ada semacam pergeseran tanah dan berhenti. Efek paling rawan ketika ada kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, kali ini kita berikan eksplor alam yang konon katanya di lokasi ini ada sebuah fenomena alam ya. Ini ada sebuah lumpur. Kemarin itu setelah ada gempa yang di Tuban, katanya itu sumbernya sangat besar sekali, atau kemerik-kemeriknya banyu ya, air itu besar sekali. Kita panas-panas ya, namanya juga Sedati atau dekat dengan dekat dengan laut ya, atau segoro ya bahasa Jawanya. Isi mana ke itu ya kan? Itu pusatnya. Ya, sana. Kayak gini lur. Ini terjadi fenomena alam. Ini yang terjadi di Sedati. Ini panas sekali lur. Ini di atas ketinggian. Ini masih berkutuk gitu. Kita panasnya lur. Ini kayak gini kondisinya. Yang di lumpur sebelah sana juga ada lur. Coba kita keliling-keliling kan. Ini di atas ketinggian ya. Kayak gini, itu cek dekatnya Candi Tawang Alun ya. Barangkali pemirsa ingin tahu kondisi yang di lumpur hidup ya. Termasuk ini lumpur ya. Cuma sekarang sudah mengecil setelah ada gempa kemarin. Itu katanya itu sumberan sini tuh agak besar gitu. Nah, ini loh, ini panas loh. Nah, kita panas-panas. Nah, ini masih aktif ya. Ini kayak gunung aktif ya yang di lokasi ini. Kondisinya yang di sini kayak gini. Ini kondisinya itu memang kayak jenisnya gunung hidup gitu, atau mengandung kayak garam gitu. Apakah ini sumberan atau air yang dari perut bumi ya. Nah, kan di sini lagi nih lur. Kita ke sana. Sisi mana lagi Kang? Ono aibun. Ono iku bekutu-bekutu ke. Namanya juga eksplor alam ya. Eksplor alam dari sini. Ini kayaknya itu kayak mengandung mengandung garam gitu. Soalnya putih-putih lur. Apakah dulunya di sini tuh keluar penambangan garam ya yang di sini? Apakah penambangan garam kuno yang di lokasi ini gitu? Soalnya ini berdekatan sekali dengan kayaknya itu pesisir ya. Nah, kayak gini lur, ini penampakan yang di situs Candi Tawang Alun ya. Kondisinya yang di sebelah barat kalau nggak salah ini, atau selatan. Nah, di sini ada sebuah lumpur-lumpur yang sangat fenomenal sekali. Coba kita keliling-keliling menunjukkan sahabat semua ya, bahwa di dataran sini ada sebuah gunung lumpur ya. Cuma di sini itu tidak besar gitu, atau tidak sebesar yang di Lapindo ya. Nah, kayak gini loh, itu kelihatan sekali, sangat jelas sekali. Apa itu tambak-tambak atau pesisir ya. Namanya juga zaman dahulu ya.
ini kita mendapati sebuah kayaknya itu memang cuma kecil lur. Nah, alhamdulillah sekarang tidak besar lagi gitu yang kita maksud. Coba kita ke sini. Nah, ini membuktikan bahwa fenomena alam yang terjadi di Jawa Timur memang ada lur. Ini gunung lumpur yang masih aktif. Apakah ini dulunya lokasi ini sebagai tempat garam gitu atau penambangan garam kuno, kita nggak tahu ya. Allah alam bisa apa ya. Soalnya lokasi ini dekat sekali dengan Candi Tawangalun gitu. Nah, kayak gini lur ya. Coba kita ke sana lagi menunjukkan sahabat semua. Nah, ini lur, ini kondisinya yang di lokasi ini sangat gersang sekali. Ini waktu siang hari ya, sangat panas sekali. Namanya juga pegunungan ya, atau gunung yang tumbuh meskipun tidak bisa gitu. Nah, kayak gini. Wow, itu ada juga yang di sana sebelahnya makam ini juga ada sebuah kayaknya itu teruruk juga ya, atau sampai hampir ke sini gitu yang di lokasi ini. Nah, gini loh, coba kita langsung ke candi ya, atau menunjukkan sahabat semua bahwa jejak-jejak peradaban masa lalu yang ditinggalkan oleh leluhur. Juga ada sebuah fenomena alam itu yang di Candi Tawangalun ini. Nah, kondisinya kayak gini lur. Ini sebelahnya makam dari desa ini ya, dari desa Muncitan kayak gini. Itu Candi Tawangalun sangat jelas sekali dari kejauhan ya. Ini kan candi warga sini kalau menyebutnya itu Candi Tawangalun ya Pak ya? Sumur Windu Candi Tawangalun podo. Itu ceritanya gimana Pak? Sejarahnya atau legenda dari cerita folklor dari masyarakat? Ini salah satu, kalau orang sini asli itu nyebutnya Sumur Windu, yang asli loh ya. Terus ada legenda Resi Tawangalun sehingga ini disebut juga Candi Tawangalun. Apa keterkaitannya dengan setiap aspek kejadian yang ada? Seperti yang kemarin 1 minggu yang lalu ada gempa, iya sangat keren sekali. Di sini malah saat gempa kita berdua sama Pak Sri Hartono orang Juanda itu merasakan. Terus saya lari, saya itu hanya melihat efek bahasa alam, dan di situ memang ada perbedaan lumpur yang di situ. Salah satu candi ini mungkin ya alasannya didirikan oleh leluhur kita itu karena dekat sama itu. Jadi ada semacam sinyal sebelum kita semua tahu. Sebelum terjadi, ini sudah kasih sinyal gitu. Jadi selain mungkin hari ini kita belajar untuk sejarah, ternyata juga bisa untuk geologi atau memahami alam dengan adanya ini gitu. Soalnya kemarin kan kalau nggak salah itu ada gempa bumi yang seminggu yang lalu ya. 1 minggu yang lalu. Di sini efeknya gimana Pak? Ya memang kalau di ketinggian dimanapun kalau lebih tinggi lebih terasa, memang iya. Cuman ada efek yang lebih keren lagi. Lumpur itu setelah letupannya keras, ada patahan langsung berhenti. Itu kan menunjukkan ada semacam pergeseran tanah dan berhenti. Efek paling rawan ketika ada kejadian di sini adalah yang paling peka. Walaupun manusia sok peka tapi pekok, tapi di sini paling peka. Berarti tentang mitos ya Pak, mitologi yang berkembang dari masyarakat desa ini, Candi Tawangalun ini yang didirikan oleh Resi gitu yang dimaksud dengan kepekaannya. Kalau kita mengasumsi pada legenda, memang ada kebenarannya juga. Karena kalau seorang resi itu gak sembarangan ya. Mungkin kalau
titipan atau semacam titah wahyu dari Tuhan, sehingga kemampuannya itu ya begitu keren, kadang menempatkan pun nggak sembarangan gitu loh. Berarti pendahulu kita ya Pak ya, atau leluhur kita ya, Pak jelas, ya? Leluhur kita menempatkan candi yang dekatnya dengan sinyal-sinyal dari geologi, terutama itu dari alam yang berdekatan dengan lumpur hidup ya Pak ya, atau aktif ya, masih aktif cuma tidak terlalu besar gitu yang dimaksud. Iya, selalu, dan tidak ngefek pada musim, besar kecilnya selalu seirama, cuman ada efek sinyal ketika ada apa di mana-mana. Pak, ini kan candi tinggalan dari leluhur kita ya Pak, terutama itu entah itu pra-Majapahit atau Majapahit. Bukti historis kan masih ada, terbuat dari batu bata kuno yang sangat tebal sekali. Gini ya, harapan jenengan Pak, pripun Pak harapan ya, kita semua kadang nggak bisa ya untuk menyudutkan salah satu kenyataan yang ada. Kita harus jadi orang itu peka, karena leluhur kita luar biasa. Karena peko dan peko itu dekat, sehingga sekarang entah golongan apa, sehingga apapun yang nyata itu tidak dipertimbangkan. Nah, jari leluhur ini keleme watu hitam muncul, keleme gabus muncul watu hitam. Jadi sing peka jadi peko, sing hak ini ada, itu pun kadang dihoakan, tidak dipentingkan. Jadi sing hak jadi hoak, sing peka jadi peko. Nah itu. Dan mengapa Anda nanya harapan tadi? Saya tidak banyak harapan, saya hanya ingin berdoa untuk bangsa kita, untuk generasi yang akan datang, biar kita salah satu yang menjadi jembatan untuk mengertinya sebagai bangsa yang punya karakter kuat. Karena banyak yang hilang yang kita punya karena pelakunya kita sendiri. Jadi semoga nanti bangsa kita akan mengerti akan jati dirinya. Ya anak isopo, darah isopo, ojo ngawur. Berarti kita menghargai gitu yang ya, darah kita atau siapa? Jasa beliau yang telah mendirikan, terutama itu leluhur Nusantara ya Pak ya. Kalau kalian kehilangan jarum di kamar sendiri, biarpun itu gelap, tapi ada kemungkinan jarum itu bisa ketemu walaupun dalam keadaan gelap. Jangan kau mencari jarummu yang jatuh di kamarmu, mencari lewat jendela dan kamu lompat dari rumahmu. Nanti suatu saat kamu akan kehilangan rumah kamu sendiri. Nah, gitu lur keterangannya. Atas nama maksudnya Ahmad Saiful Munir. Nah, gitu. Pak, makasih ya Pak atas informasinya. Nah ini lur, barangkali sahabat semua yang mengunjungi candi Tawang Alun peninggalan dari leluhur kita ya. Amit Pak, assalamualaikum rahayu rahayu sahabat mati. Assalamualaikum rahayu. Assalamualaikum. Nah ini keadaan siang hari ya, siang hari atau panas-panas kita mereview di lokasi ini. Nah, kayak gini loh. Ini yang disisakan leluhur kita itu masih ada. Ternyata jejak-jejak leluhur, terutama itu dari sisa-sisa zaman kerajaan Majapahit ya. Ternyata bukan dongeng ya. Buktinya ini loh. Ini bukti historis yang di lokasi Candi Tawang Alun ini. Nah, kayak gini. Luar biasa ya, leluhur kita masih melestarikan atau menguri-uri, masih ada sampai saat ini gitu loh. Ini Candi Tawang Alun yang di atasnya ketinggian gitu. Dan di situ ada juga kayak gini ini pojokannya. Nah, sekarang ya sudah agak runtuh gitu. Sekian dulu review kita ya di Sidoarjo, Jawa Timur ini. Kayak gini, kita tadi start dari sana, itu gunung lumpur yang masih aktif atau fenomena alam yang dekatnya dengan Candi Tawang Alun ini. Keadaannya itu gunung-gunung yang keluar dari perut bumi atau air yang keluar dari perut bumi. Apakah ini dulunya sebagai tempat
penambangan garam, kita nggak tahu ya. Allah alam bisawab, hanya Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Gitu loh. Rahayu, salam budaya. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah, melestarikan Nusantara dan juga leluhur Nusantara. Wassalam.